Allah, sedih banget. Hah, Iya mas. ibu juga kenapa? Kok ibu ikutan sedih? Ibu nangis kenapa bu? Lihat tayangan tadi ya bu ya? Iya mas, saya sedih. Oh gitu, kenapa bu sedihnya kalau boleh tahu bu? Bu, lebih sedih dari kita semua ya. Iya kenapa bu? Ibu? Kaki saya diinjek. Astagfirullahaladzim, saya kira gara-gara nonton tayangan tadi. Ibu juga gimana sih? Aduh. Tadi datang di sini untuk lihat tayangan, tapi ibu karena tergesa-gesa nginjak kaki teman. Iya aduh ibu joknya zaman Tapi dulu kakinya bang. aman kan? Alhamdulillah. Ya Allah, tinggal 2 Ibu, jari. ya Allah, enggak, itu ada 5 sebenarnya. Ustadz Maulana komentarnya Ya. mengenai itu video tadi. Baik, menangislah karena Allah. Menangislah untuk meraih ridho Allah. Ketika orang menangis, wajar nggak menangis? Jawabannya iya. Ya. Karena menangis itu adalah reaksi tubuh. Karena kalau tidak ada reaksi tubuh, itu bisa membahayakan. Orang bisa kepotong tangannya tanpa dia rasa. Tapi untung ada rasa. Maka dari sini kita bisa belajar, ketika kita menangis, boleh menangis. Tapi tidak boleh meratap. Saya ulangi, boleh menangis, meratap yang tidak boleh. Karena meratap itu bahagian daripada menolak takdir. Oh baik. Nah, maka dari sini kita bisa belajar ketika kita menangis, menangislah disebabkan karena ketakutan akan ketidakselamatan kita nanti di hari kemudian. Maka ketika orang bertobat kadang-kala menangis keluar air mata. Dan ingat air mata itu kan ada 2. Air mata kebahagiaan dan air mata kesedihan. Air mata kebahagiaan seseorang bisa jadi dikatakan qurratul ayun, mata apa? Penyejuk mata. Nah, penyejuk mata. Kenapa dikatakan penyejuk mata? Pertanda mata itu bisa menangis disebabkan kebahagiaan. Anaknya lulus, anaknya ranking 1, dapat hadiah, nangis dia. Nangis. Kalau kita berkata ibu dapat hadiah umroh dari suaminya, nangis nggak? Nangis. Nangis apa itu? Apa tuh? Bahagia. Nangis bahagia. Tapi ada nangis yang dalam artian, mohon maaf, kalau bisa dijaga. Jangan sampai justru menangisnya ini seakan-akan menolak takdir Allah. Oh baik. Maka boleh orang menangis Ya. sepanjang terbatas ini, kata Nabi. Mulut. Halal, haram. Halal, haram. Bahkan kalau kita berdoa, enggak apa-apa. Bahkan bisa dikatakan, kalau bisa pura-pura nangis enggak apa-apa. Saking pentingnya menangis untuk memperlihatkan bahwa kita butuh, Allah. ingin. Nah, Baik, yang baik, bahaya itu kalau tidak ada perasaan lagi di hati. Oh Udah iya. keras hatinya. Justru kita harus mempertanyakan kalau kita kok nggak nangis-nangis gitu ya. Waduh. Ada orang mendengarkan Ya. sasan ngaji, Ya. kita kadang-kadang nangis. Betul. Ya, orang-orang nangis, ih bagus banget suaranya. Kita yang di sini udah biasa. Baik, baik. Baik, Ibu silakan boleh duduk kembali Ibu. Baiknya Bu bisa dibalikin. Iya Bu. Ya, Terima makasih. kasih ya Ibu. Ustadz Maulana juga terima kasih ya atas tanggapannya. Masya Allah, baik. Jamaah sebelum kita lanjutkan ke pembahasan kita nih di pagi hari ini. Saya mau tanya dulu sebelumnya nih. Ibu, kalau misalnya sholat nih atau Bapak, biasanya surat favoritnya apa Bu? Coba dijawab Bu. Surat favoritnya apa Bu? Apa Bu? Ina'ah. Ina, Ina baik. Surat terpendek. Baik, saya mau tanya yang sebelah sini. Ibu surat favoritnya biasanya apa Bu? Kul huwallahu ahad. Masya Allah, tabarakallah. Baik, tenang Bu, tenang. Nih Bapak, Bapak. surah Yasin kan? Wah, Ayat pertama. pertama Yasin aja, baik. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Nah sebenarnya saya juga sama nih, biasanya tuh 3 surat favorit saya tuh 3 kul. Kalau nggak Anas, Al-Falaq, atau Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Nah sebenarnya salah nggak sih? Tapi kita biasanya kan kadang malu, minder, apalagi saya kadang suka jadi imam gitu kalau di rumah juga. Nah biar nggak salah kita bahas dalam tema kita hari ini yang luar biasa. Temanya adalah sholatlah walau suratnya itu saja. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat tema kita hari ini. Baik jamaah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah nih, masih ada tayangan mengenai sholat berujung debat. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Alin naba'il azim.
عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم. Waduh, menarik banget tayangannya. Itu si imamnya jadi under pressure gitu ya. Di bawah tekanan, jadi makin salah-salah terus ya Allah. Makmumnya juga lucu banget. Baik, kita masuk ke pembahasan. Habib Utsman, mohon izin Bib, aku mau bertanya Bib. Boleh dong. Bib, aku kan orang awam ya Bib, maksudnya nih. Sebenarnya boleh nggak sih Bib setelah baca surat Al-Fatihah di dalam sholat gitu ya. Terus kita baca suratnya tuh misalnya Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Terus rokaat kedua kita setelah Al-Fatihahnya baca lagi kulhu lagi. Nah itu sebenarnya dalam Islam boleh nggak sih Bib? Atau memang harus beda suratnya? Mohon jawabannya Habib, silakan Bib. Akhirnya merhaba. Afwan Kang Mikdad, Ustadz Ya, Maulana, Habib. Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansari wa sahari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan dalam dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, insya Allah hari ini, pagi hari ini penuh dengan keberkahan dan keridhaan-Mu. Amin ya Rabbal. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika ada pertanyaan yang menarik, apakah boleh seseorang membacakan surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad setiap rakaatnya? Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Boleh atau enggak? Boleh. Bukannya enggak boleh, boleh. Pernah dalam satu cerita sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat sholatnya kulhu, rakaat pertama, rakaat kedua kulhu lagi. Sampai sahabat yang lain akhirnya menjumpai Nabi Muhammad SAW. Protes sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku kalau bermakmum sama ini imam, sama sahabat satu ini, rakaat pertama kulhu, yang kedua kalinya kulhu. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah SAW. Sahabat tersebut ditanya, kenapa engkau membacakan surat Al-Ikhlas rakaat pertama dan rakaat keduanya? Selalu baca kulhu lagi, kulhu lagi. Maka sahabat itu berkata, sesungguhnya aku memuji dengan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tersentuh hatiku. Dengan apa? Dengan membacakan Quran surat Al-Ikhlas tersebut. Karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dan itu membuatku tersentuh. Maka Rasulullah SAW langsung diberikan salam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat Jibril menyampaikannya. Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Maka kabarkanlah olehnya. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Allah mencintai. Berarti maknanya adalah ketika seorang hamba tersebut membaca Quran surat Al-Ikhlas karena Allah, memahami sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala langsung memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW untuk sahabat tersebut. Aku cinta samanya. Saya kan kasih tahu nih, aku cinta sama sahabat tersebut. Karena apa? Karena dia menggunakan kalimat kulhu, mengerti, memahami bahwasanya sifat Allah itu esa, mengagungi sifat Allah. Tapi sahabat itu apal Al-Baqarah. Oh ya, nah itu perbedaannya. Sahabat Gak ada pilihan lain. Udah Tapi kulhu. sahabat tersebut apal Al-Imran. Allahu Akbar. Kalau kita udah kulhu kadang cepet banget lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu perbedaannya. Baik, terima kasih Habib. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik, menarik sekali pembahasan kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Saya mau panggil dulu nih. Ustadz Syam, mohon izin guru. Ustadz Syam, aku tuh kalau misalnya di rumah ya, kadang kalau jadi imam gitu, istriku suka protes. Kenapa? Kamu tuh kalau misalnya jadi imam boleh gak sih suratnya diganti? Jangan itu aja. Aku tuh paling sering biasanya Alam Nasroh, terus abis itu Al-Fil gitu ya. Malah diganti sama Zo. Iya. Ustaz Syam, emangnya syarat jadi imam itu kita tuh harus hafal banyak surat ya? Syarat jadi imam. Iya, terus aku berarti nggak bisa dong kalau misalnya nggak terlalu banyak hafalnya gitu. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Mikdad, serta guru-guru
guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 40-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayat surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu supaya kita bisa untuk menghafalkannya. Mengapa engkau tidak menghafalkannya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar. Artinya Allah menjamin kemudahan dalam menghafal Al-Qur'an insyaallah, dan ini motivasi buat seluruh jamaah yang bercita-cita dirinya ataupun anak-anaknya keturunannya menjadi penghafal Al-Qur'an insyaallah. Kami mendoakan semua jadi penghafal Qur'an yang berakhlak Al-Qur'an. Terus pertanyaannya tadi, ada seorang imam bacaannya itu-itu aja, kemudian diprotes, kemudian bagaimanakah syaratnya menjadi imam? Maka Nabi SAW dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mardahuma mengatakan bahwasanya yang paling pantas untuk menjadi imam yang pertama adalah disebabkan karena bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua urutannya yang paling faham dengan sunnahnya Nabi SAW. Yang ketiga urutannya yang paling awal-awal hijrah. Maka dalam madhab fikih berbeda pandangan ulama. Dari pandangan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, yang paling pantas jadi imam adalah yang paling banyak bacaannya ataupun yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dan sebahagian dari madhab Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sendiri, kemudian Imam Malik, mereka mengatakan bukan yang paling banyak hafalan Qur'annya, tapi yang paling faqih, afqah. Apa itu? Yang paling ngerti tentang hukum fikihnya. Setelah itu baru dilihat yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena ternyata dalam sholat itu jauh lebih penting daripada hukum fikih ini diketahui oleh seorang imam. Betul. Daripada banyak hafalan Al-Qur'an. Walaupun hafalannya sedikit, tapi ilmu fikihnya luas, maka itu lebih menyelamatkan antara sah tidak sahnya sholat seseorang. Gitu. Kenapa Baik. Nabi bilang yang paling banyak hafalannya urutan pertama? Kenapa Karena tuh? sahabat Nabi kalau udah banyak hafalannya udah pasti paling afqah juga. Oh baik. Hafalan banyak pasti paling paham sholat juga. Masya Allah, baik, terima kasih Sama-sama. guruku Sasha, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ibu kenapa ibu? Ada sesuatu Bu? Apa, mau nanya apa Bu? Kenapa Bu? Lihat. Kenapa Bu? Coba ceritakan Bu, kenapa Bu? Oh nanya Ustadz, kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu? nama saya, ini nama dulu, enggak, langsung aja. Oh, kalau sholat terkadang masih ragu Ragu. Iya. dan soalnya takut suka berlibet. Iya. Ayat mirip-mirip gitu. Oh, jadi kalau suka sholat itu suka belibet. Ayatnya saya suka mirip. Ambil surahnya mirip-mirip. Iya. Kafirun Apalagi gitu ya. Wala antum, wala antum, wala Nah antum. itu hukumnya gimana? Coba Ustadz Kalau Maulana. ini bukan ada jaja pertanyaan hukum lagi gimana bacanya. Ya jangan susah-susahin ibu. Mau tahu Iya. supaya tidak susah. Iya. Mau tahu. Iya. Coba nyimak ya, Iya. nyimak ya, termasuk yang di rumah. Ah. Nyimak ya, jangan kemana-mana. Kita akan bahas bagaimana sih hukumnya kalau bacaannya gitu ada masalah. Setelah yang Iya. Tetap di Islam Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.